Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, kok aplikasi yang kita pakai sehari-hari tiba-tiba jadi pinter banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar cetak birunya. Kita akan lihat gimana sih sebenarnya para developer membangun aplikasi-aplikasi cerdas yang kita kenal sekarang. Oke, coba kita lihat ini. Dulu ya, software itu kayak robot kaku. Dia cuma bisa ngikutin perintah yang udah ditulis mati-matian. Kalau ada situasi di luar skrip, ya udah, error dia. Nah, sekarang kita pindah ke era agen cerdas yang otaknya AI. Mereka ini lebih fleksibel, bisa nebak-nebak, dan yang paling penting, bisa belajar. Ini benar-benar perubahan fundamental loh dalam cara kita bikin teknologi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita pindah dari sekadar konsep keren ini jadi produk beneran? Gimana cara kita ngebangun aplikasi cerdas ini dari nol? Dan yang paling krusial, gimana kita mastiin semuanya aman? Nah, itulah yang akan kita kulik bareng-bareng hari ini. Oke, sebelum kita ngasih kekuatan super ke AI kita harus bangun fondasi yang super kokoh. Dan itu dimulai dari tantangan terbesarnya, keamanan. Soalnya, nyambungin aplikasi ke AI yang canggih itu kalau salah langkah, wah, bisa jadi kesalahan yang ongkosnya mahal banget. Ini nih, aturan nomor 1. Aturan paling sakral dalam pengembangan AI yang nggak boleh, sekali lagi nggak boleh dilanggar. Menaruh kunci API rahasia yang intinya adalah kunci brankas ke akun berbayar Anda langsung di dalam kode aplikasi itu adalah kesalahan fatal. Ini skenario mimpi buruk yang harus dihindari ya. Kalau kita tanam kuncinya langsung di aplikasi, hacker bisa dengan gampang nemuin itu. Begitu dicuri, mereka bisa pakai API kita seenaknya. Dan tagihannya, ya ke kita. Fenomena ini sering disebut pembajakan tagihan, dan kerugiannya bisa gede banget. Terus gimana dong cara ngelindungin diri? Ya, kita harus bangun semacam benteng pertahanan digital. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, tapi keputusan arsitektur yang penting banget buat ngelindungin aset kita. Nah, solusinya itu pakai arsitektur yang namanya back-end for front-end, atau disingkat BFF. Gampangnya gini deh, anggap BFF ini kayak satpam atau bodyguard pribadi buat AI kita. Jadi aplikasi di HP atau web kita itu nggak pernah ngobrol langsung sama AI, nggak boleh. Dia ngobrolnya ke si satpam ini, ke BFF. Nah, si satpam inilah yang pegang semua kunci rahasia dan satu-satunya yang punya izin buat masuk ke sistem sensitif. Diagram ini ngejelasin cara kerjanya. Coba perhatiin deh, semua aplikasi klien, entah itu mobile atau web, nggak nyambung langsung ke sistem inti. Mereka lewat lapisan BFF dulu. Inilah yang bikin kunci API kita yang berharga itu tetap aman, terisolasi di server, dan jauh dari jangkauan peretas. Oke, benteng kita udah aman nih. Sekarang, waktunya buat bagian yang seru. Dengan arsitektur yang aman ini, kita bisa mulai membuka kemampuan-kemampuan luar biasa dan ngasih AI kita kekuatan super baru. Kekuatan super pertama yang bakal kita kasih adalah ingatan pribadi. Gini, model AI standar itu pengetahuannya ada batas waktunya. Dan yang lebih penting lagi, mereka sama sekali nggak tahu apa-apa soal data pribadi atau data internal perusahaan kita. Kesenjangan pengetahuan ini masalah besar loh. AI mungkin bisa jelasin sejarah dunia dengan lancar, tapi dia bakal bingung kalau ditanya soal kebijakan cuti terbaru di kantor atau stok produk kita sekarang ada berapa. Tanpa akses ke data pribadi semacam ini, ya gunanya jadi terbatas banget kan? Disinilah teknik keren yang namanya Retrieval Augmented Generation atau RAG beraksi. Anggap aja RAG ini ngasih AI kita akses ke perpustakaan pribadi perusahaan. Jadi ini kayak ujian open book gitu loh. Sebelum ngejawab pertanyaan, si AI nggak akan ngarang bebas. Dia akan nyontek dulu. Dia cari dokumen-dokumen yang paling relevan dari perpustakaan kita, terus jawaban dia didasarkan dari situ. Yuk, kita bedah alurnya sebentar. Pertama, pengguna nanya sesuatu. Terus, sistem kita ngambil pertanyaan itu dan nyari dokumen yang paling relevan dari database pribadi kita. Nah, dokumen-dokumen ini kemudian dilampirkan sebagai konteks tambahan ke pertanyaan asli sebelum dikirim ke AI. Dengan konteks tambahan ini, AI sekarang bisa ngasih jawaban yang super akurat dan spesifik banget. Sejauh ini, AI kita udah bisa tahu banyak hal baru. Tapi, gimana kalau kita mau AI kita bisa melakukan sesuatu? Gimana kalau kita butuh AI buat berinteraksi dengan sistem lain dan ngambil tindakan nyata? Contohnya nih, aplikasi kita mungkin perlu pesenin tiket pesawat, atau cek stok barang dari sistem gudang, atau bahkan ngirim email atas nama pengguna. Ini semua kan tindakan, bukan cuma sekedar nyari informasi. Disinilah kekuatan super kedua kita masuk, namanya Agentic Function Calling.
Cara paling gampang buat ngerti ini adalah kita seolah-olah ngasih AI sebuah kotak peralatan digital. Kita definisiin alat-alat apa aja yang ada di dalamnya, misalnya fungsi cari penerbangan atau cek stok, dan AI-nya cukup pinter buat tahu kapan harus pakai alat yang mana buat nyelesain tugas. Prosesnya itu kayak percakapan singkat. Pertama, AI sadar kalau dia butuh alat buat jawab permintaan pengguna. Kedua, dia ngirim request ke aplikasi kita, tolong jalanin dong alat cari_penerbangan ini buat aku. Ketiga, aplikasi kita ngejalanin perintah itu dan ngasih hasilnya balik. Terakhir, AI pakai data baru itu buat ngerangkai jawaban yang lengkap buat si pengguna. Simple kan? Jadi, setelah kita gabungin keamanan yang kuat, ingatan pribadi lewat RAG, dan kemampuan buat bertindak lewat function calling, apa artinya semua ini? Kemana arah perkembangan teknologi ini selanjutnya? Ini membawa kita ke konsep yang disebut alur kerja agentik. Ini adalah pergeseran dari aplikasi yang cuma jadi alat pasif menjadi aplikasi sebagai agen yang proaktif. Coba bayangin software yang nggak cuma nunggu perintah, tapi bisa mikir, bikin rencana, pakai berbagai macam alat, dan secara mandiri nyelesain tujuan-tujuan kompleks buat kita. Nah, ini menggarisbawahi poin penting dari materi kita. Mengintegrasikan AI ke dalam siklus pengembangan perangkat lunak bukanlah tren sesaat. Ini adalah evolusi fundamental interaksi manusia dengan mesin komputasi. Jadi, ini bukan cuma soal nambahin fitur baru KN, tapi tentang mendefinisikan ulang hubungan kita dengan teknologi itu sendiri. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Ketika aplikasi kita berevolusi dari alat biasa menjadi partner otonom yang cerdas, gimana hal itu akan mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan dunia digital? Masa depan software sedang ditulis ulang, dan kita baru saja melihat cetak birunya. Terima kasih sudah menyimak.